Santapan Harian Minggu 28 Februari 2021. Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Allah. Bimbinglah kami. Di dalam Kristus, Sang Putra yang agung, kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-13. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan, sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Moloch, dewa kejijikan, sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu, dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya." Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Sahabat Santapan Harian, mungkin ada di antara kita yang saat ini memiliki atau membutuhkan idola dalam hidupnya. Idola ini diperlukan sebagai contoh, pola, dan patron dalam hidup. Karena itu, idola akan dipuja dan diikuti sedemikian rupa oleh para pemujanya. Kata idola sejatinya muncul dari kata Inggris, idol. Namun orang mungkin tak memahami bahwa kata idola itu artinya berhala. Dengan kata lain, seseorang atau sesuatu yang diidolakan sejatinya adalah berhala. Segala sesuatu yang jadi idola akan mendapatkan perlakuan yang sangat berbeda. Sederhananya, idola itu akan disembah.
Berhadapan dengan ancaman idolarity atau penyembahan berhala, pilihannya adalah terus-menerus mengembangkan sikap waspada. Ancaman itu akan menyasar siapa saja tanpa terkecuali, dengan cara apa saja dan biasanya dengan cara-cara yang sangat halus, sehingga orang tak menyadari bahwa mereka sudah dan sedang jatuh ke dalam penyembahan berhala. Salomo pun kurang waspada terhadap godaan penyembahan berhala. Sebagai raja, ia memang memiliki kebebasan dalam melakukan apa saja, termasuk untuk memiliki banyak istri. Ia memiliki 700 istri dan 300 gundik. Pada masa itu, memiliki banyak istri dan gundik adalah hal yang biasa. Masalahnya adalah Salomo mengambil istri dan gundik dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Saat Salomo lengah, ia terbujuk mengikuti mereka sehingga berpaling kepada ilah lain. Salomo menyembah berhala. Ia jatuh ke dalam penyembahan berhala karena kurang waspada. Tampak Salomo mengidolakan istri-istri dan gundiknya itu. Salomo melakukan hal yang berbahaya, yaitu sekedar mengikuti keinginan para istri dan gundiknya. Pada saat Salomo mengikuti keinginan dan kesenangan mereka, dirinya jadi melupakan Tuhan. Karena itu, mari kita mewaspadai berbagai godaan yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Waspadai setiap keinginan kita. Ujilah, apakah semua itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Waspadalah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, jagalah kaki kami agar tidak tergelincir ke dalam dosa, dan hati kami agar tidak terjatuh dalam godaan. Tolonglah kami untuk mendengarkan suara-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.